السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي حشرنا في المحشر. أشهد أن لا إله إلا الله المالك الجبار، وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin sidang jemaat rahimakumullah. Pada siang hari ini, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, menjauhkan apa yang menjadi larangan-larangannya. Khatib berwasiat, khususnya buat diri khatib,
buat al-fakir, dan umumnya buat hadirin yang sholat Jumat berjamaah pada siang hari ini. Ayo, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat. Dari mulai kita dilahirkan sampai detik ini, kalau tanpa bantuannya Allah, tanpa nikmatnya Allah, mungkin tidak ada yang bisa bangkit dari duduknya kecuali dengan bantuannya Allah. Sekali lagi, ayo kita tingkatkan kualitas iman dan takwa. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Banyak orang dan hampir setiap manusia sering berkata surga dan neraka. Ditanya mau masuk surga atau masuk neraka, jawabannya spontan, masuk surga. Jangankan kita yang dewasa, jangankan orang Islam yang sudah terbebani atas kewajiban dan larangannya, anak kecil pun ketika ditanya mau masuk surga atau neraka, jawabannya spontan surga. Bahkan di luar agama Islam pun, kalau ditanya masuk surga atau neraka, jawabannya masuk surga versi agamanya mereka. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi, apakah kita sudah tahu itu surga? Oh, surga itu ciptaan Allah, betul. Mau masuk surga? Mau. Ada 4 orang yang dirindukan surga. Salah satunya adalah orang yang menjaga lisannya. Ternyata orang yang pandai dan bisa menjaga lisannya ini dirindukan oleh surga. Remeh, kecil menurut kita, tapi ternyata menjaga omongan ini seperti menjaga hal yang luar biasa. Kenapa cuma menjaga lisan? Kenapa golongan orang yang dirindukan oleh surga salah satunya menjaga lisannya? Berapa banyak tetangga dengan tetangga retak? Berapa banyak pasangan suami istri retak gara-gara omongannya? Berapa banyak yang tadinya kawan menjadi lawan, jalan beriringan, bergandengan tangan, tetapi karena salah ucap akhirnya berpisah. Selamatul insan fi hifdzil lisan. Salah satu selamatnya manusia adalah letak di mana dia menjaga lisannya. Lidah memang tidak bertulang, tapi sekali tergores oleh lidah, nggak ada obatnya. Beribu kita minta maaf pada orang yang kita sakiti secara mulut dan dia memaafkan, tetapi secara hati siapa yang tahu? Melihat orang yang rajin ibadah saja, kadang-kadang mulut kita gatel. Orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, orang yang melaksanakan rutinitas ibadahnya, itu pun tidak luput dari celaan manusia. Oh, dia sholatnya kayaknya cuma pengen dilihat orang. Itu pada hal-hal yang baik masih ada celah untuk manusia berkata yang tidak baik. Kalau memang seperti itu, berarti lisan ini susah menjaganya. Perlu riyadhah, perlu latihan, perlu pembiasaan diri, mulai dari diri sendiri. Oh, sekarang zamannya canggih,
gadgetnya luar biasa. Kalau kemarin teleponan melalui lisannya, sekarang lisan berbentuknya jempol. Dalam ketikan, berapa banyak gara-gara pesan WhatsApp yang orang jadi salah paham. Berapa banyak orang yang share di grup tentang kebaikan, malah dicela oleh orang yang menerima dan membacanya. Maka dari itu, ayo kita jaga lisan kita. Al-Fakir yang berdiri di mimbar yang mulia ini bukan orang yang baik, bukan orang yang bisa menjaga lisannya, bukan orang yang pasti banyak baikannya. Pernah saya bilang, peci, sorban, dan gamis yang saya pakai inilah khazanah duniawi, atau bahasa sekarangnya aksesoris yang bisa membawa kita kepada kebaikan. Berapa banyak orang yang melihat itu adalah sebuah hal yang negatif. Jadi bagaimana tidak menjaga lisan ini susah, karena orang yang kelihatan ibadah aja masih ada celahnya. Lalu bagaimana orang yang berjajaran di pinggir jalan, yang belum tahu apa itu iman, yang belum tahu apa itu sholat, yang belum tahu, mungkin lupa caranya pakai sarung. Lalu kita yang duduk pada siang hari ini melaksanakan kewajiban kita, menggugurkan kewajiban kita, lalu apakah kita merasa lebih baik daripada orang yang di jalan? Tidak ada jaminan. Siapa yang menjamin kalau kita lebih baik dari orang lain kecuali diri kita sendiri? Melalui apa? Melalui lisan kita. Sekalipun tak berucap, tapi terbesit dalam hati. Orang lewat bukan tanpa alasan, tapi ketika orang lewat rasanya kan telur aja mulut. Katanya apa? Komentar. Pedagang satu dengan pedagang yang lainnya, yang satu laris, yang satu kurang laris, yang enggak laris, yang kurang laris, jadi ada aja omongannya. Tetangga kita laris benar. Jangan. Kalau sudah berucap jangan, setan bermain dalam dirinya. Ganti kata jangan ini dengan mudah-mudahan. Tetangga pedagang yang satu laris, yang satu kurang laris, yang kurang laris, ganti katanya jangan ini kita ganti dengan mudah-mudahan. Mudah-mudahan rezeki kita juga sama dan bahkan lebihnya Allah berikan kepada kita. Pengolahan kata yang keluar dari lisan kita, kalau kita mengeluarkan yang negatif, feedbacknya ke kita benar negatif. Percuma Allah menciptakan surga dan neraka kalau Allah memberikan sifat manusia antara baik dan buruknya. Tinggal kita memilih. Kita berbuat baik, feedback buat kita nanti di akhirat apa? Begitu juga kita mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita. Teko kalau isinya air putih, ketika dituang air putih. Ketika isinya kopi, ketika dituang maka yang keluar adalah kopi. Kalau teko air minum kita isi dengan air comberan, ketika keluar kita tuang dalam gelas, maka dia mengeluarkan apa yang ada dalamnya. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Maka dari itu lisan kita mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Orang yang mengeluarkan kata-kata hewan, kebun binatang keluar semuanya, berarti perlu dipertanyakan dalamnya ini hati atau kebun binatang. Yang kalau orang mengeluarkan lisannya seolah-olah dia menjadi yang paling baik daripada orang lain, maka perlu dipertanyakan dalam hatinya ini apa isinya.
Jangan mentang-mentang kita melaksanakan sholat 5 waktu kita merasa lebih baik daripada orang lain. Jangan karena aksesoris duniawi kita merasa lebih baik daripada orang yang nggak pernah pakai sarung, orang yang nggak pernah pakai koko, bahkan orang yang nggak kenal dengan peci. Terbesit sedetik saja hati-hati kita, atau apalagi terucap dalam lisan kita, mendingan juga saya kayaknya. Kata-kata mendingan itu bisa menguraikan pahala kita. Waktu yang singkat ini, ayo kita jaga lisannya. Pengen masuk surga, pengen tapi dirindukan surga, mau? Ayo mulai dari sendiri. Setelah kita bangun sholat Jumat dan kita bubar dari sini, kita mulai perbaiki diri kita melalui lisan kita. Yang kemarin masih sering ngomong perkataan yang kotor, paling tidak mengurangi perkataan kotornya. Kalau kemarin yang spontan kaget masih keluar perkataan yang kebun binatang isinya, paling enggak hewan-hewannya kita kunci, kita kandangin, keluar dengan yang baik-baiknya. Kalau kemarin melihat sesuatu hal yang perlu dikomentari, paling enggak kita tahan. Jangan sampai kita buka mulut ketika melihat orang yang perlu kita komentari. Jaga lisan kita agar supaya kita bisa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat sesuatu hal yang takjub, yang negatif, bawaannya manusiawi dan manusiawi ketika lisan kita ingin berucap hal yang negatif. Manusiawi. Kalau kita sudah tidak ada rasa itu, mungkin kita akan mengalahkan malaikat. Yang bermain apa? Nafsu. Ayo kita jaga nafsu kita untuk ngomongin orang. Kita jaga nafsu kita untuk komentar hal-hal yang negatif. Kita jaga nafsu kita agar supaya tidak keluar dari mulut kita, dari hati kita, dari kepala kita hal-hal yang negatif. Kita ubah dengan hal-hal yang positif. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatan innahu sami'un 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala الحمد لله أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن لا يدفعنا غير عن بلدنا هذه إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.